Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat. Hari ini dengan saya Ibu Arista kita akan kembali belajar kimia. Oke, pokok bahasan yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang sifat periodik unsur. Untuk itu kalian perlu mengingat kembali apa itu tabel sistem periodik unsur. Saya akan tampilkan slide-nya, kita perhatikan sama-sama. Oke, jadi untuk mempelajari sifat periodik unsur, kita harus mengingat kembali apa dulu tabel sistem periodik unsur. Perhatikan di depan, tampilan di depan adalah tabel sistem periodik unsur, yang dimana sudah kita pelajari sebelumnya bahwa dalam tabel tersebut terdiri dari 118 unsur yang tersusun rapi berdasarkan kenaikan nomor atom dan kemiripan sifatnya. Jadi dengan tabel ini kita bisa mempelajari sifat-sifat apa saja yang ada pada unsur tersebut. Jadi kecenderungan karena dia berulang maka sifatnya akan berulang-berulang seperti itu. Periodik artinya berulang ya anak-anak. Oke. Pengertian dari sifat periodik adalah sifat yang ada pada tabel periodik yang berubah secara teratur sesuai kenaikan nomor atom baik dalam satu golongan maupun dalam satu periode. Oke, kita masuk langsung ke sifat periodik unsur. Jadi sifat periodik unsur itu ada beberapa. Di antaranya adalah jari-jari atom, energi ionisasi, afinitas elektron serta keelektronegativan. Dan dipelajari juga dalam tabel tersebut adalah mengenai sifat logam dan non-logam serta titik didih dan titik lelehnya. Kali ini kita akan membahas satu sifat periodik yaitu sifat dari jari-jari atom. Kita akan bahas tentang jari-jari atom pada pertemuan kali ini ya. Oke, perhatikan dulu. Nah, kalian harus ingat kembali apa sih atom? Seperti apa sih atom? Nah, sudah kita pelajari bahwa dulu ilmuwan menggambarkan atom itu adalah seperti sebuah bola, di mana bola tersebut terdapat inti di dalamnya. Jadi itu digambarkan atom itu ada subpartikelnya. Masih ingat apa saja subpartikel penyusun atom? Ayo kita ingat kembali. Ada 3. Yang pertama ada proton, ada neutron, dan ada elektron. Masing-masing subpartikel ini punya muatan yang berbeda-beda dan tempatnya pun berbeda-beda kecuali inti atom. Inti atom terdiri dari proton dengan neutron. Inti atom itu yang mana? Yang ada di tengah-tengah sini. Jadi posisinya proton yang bermuatan positif serta neutron yang bermuatan netral, dia posisinya ada di inti atom. Terus elektronnya di mana? Tadi kan 3 tuh, proton, neutron, elektron. Elektron berada di kulit atom. Dia pada lintasan atom. Nah, jadi si elektron ini akan berputar mengelilingi inti atom. Karena masing-masing unsur mempunyai nomor atom yang berbeda-beda, otomatis dia akan memiliki susunan kulit atom yang berbeda-beda. Bisa sama, tapi isi elektronnya, jumlah elektron di dalam kulit akan berbeda-beda. Dan itulah yang akan mempengaruhi jari-jari atom pada masing-masing unsur. Oke, jadi ingat posisi inti atom itu proton, neutron di tengah, sedangkan elektron bertugas mengelilingi atau berputar di dalam lintasan elektron. Oke, pengertian dari jari-jari atom adalah jarak atom dari inti atom hingga posisi kulit terluar. Kulit kan ada banyak nih. Kebetulan yang dicontoh ini hanya satu kulit saja, tapi sebenarnya banyak. Mulai dari kulit K, L, M, N, dan seterusnya. Seperti itu ya. Oke. Lanjut. Kecenderungan yang akan kita pelajari dalam tabel adalah kita akan melihat bagaimana sih jari-jari atom unsur itu kalau dia dalam satu golongan dan dalam satu periode. Kira-kira seperti apa? Apakah atom itu sama aja atau enggak? Itu jari-jarinya. Oke. Untuk kecenderungannya, karena yang saya bilang tadi berbeda atom, berbeda nomor atom, maka elektronnya pun akan berbeda. Perhatikan untuk satu golongan dari atas ke bawah, kecenderungan jari-jari atomnya akan semakin besar. Ingat kembali, golongan. Golongan berarti dari atas ke bawah. Seperti ini, misalnya hidrogen. Nah, sampai fransium itu namanya satu golongan. Seperti ini, ada golongan 1A, golongan 2A, sampai kalau urutan kolomnya ada 18 seperti ini. Sedangkan dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah, jari-jari atom cenderung semakin besar ya. Jadi dari atas, dari hidrogen
ke bawah dia semakin besar. Sedangkan untuk barisnya, baris itu berarti misalnya nih dari Na sampai ke Ar, satu deret itu namanya baris. Kecenderungan jari-jari atomnya justru malah semakin kecil. Seperti itu. Jadi kata kuncinya adalah diingat golongan dan periode. Untuk jari-jari atom, kecenderungannya dari atas ke bawah itu semakin membesar, dari kiri ke kanan atau satu periode itu semakin mengecil. Mengapa bisa terjadi hal demikian? Itu pengaruh dari jumlah kulit atomnya. Kenapa jumlah kulit atom? Setiap bertambahnya jumlah kulit atom, maka bertambah pula panjang jari-jari atom. Kalau misalnya cuma satu kulit kan berarti jaraknya dekat. Kalau kulitnya bertambah jadi dua, maka inti ke ujung jaraknya akan semakin jauh. Maka jaraknya akan semakin besar. Itulah kenapa jari-jari atom semakin jauh. Muatan inti atom juga mempengaruhi jari-jari atom. Setiap bertambahnya elektron valensi atom, maka gaya tarik atau muatan inti makin kecil. Jari-jari pun makin kecil. Ingat apa itu elektron valensi? Elektron valensi adalah elektron yang terletak pada kulit terluar atom. Jadi kalau semakin banyak jumlah elektron valensinya, maka gaya tarik muatan intinya semakin kecil. Akibatnya jari-jarinya akan semakin kecil. Seperti itu ya. Selanjutnya kita coba di latihan soal. Saya punya contoh soal. Kita akan sama-sama menganalisis sebuah soal. Oke, jika saya punya unsur, kita anggap saja A, B, C, dan E dan punya nomor atom 2, 9, 12, 15, dan 19. Kira-kira unsur manakah yang mempunyai jari-jari atom paling besar? Seperti itu. Cara pengerjaannya adalah kita harus memasukkan unsur-unsur tersebut ke dalam tabel untuk menempatkan, melihat yang mana sih posisi letaknya di mana sih. Jadi agar kita tahu patokan tadi periode dan golongan yang mana yang terletak paling besar untuk kemungkinan dia jari-jari besar. Contohnya seperti ini, saya masukkan ke dalam tabel seperti ini ya. Oke, misalnya unsur A. Unsur A nomor atomnya itu adalah 2. Kalau kita lihat kembali tabel periode kita, nomor atom 2 berada di golongan 5A. Kita taruh di golongan 5A. Oke, lanjutnya untuk nomor atom 9. Oh, posisinya ada di periode, dia ada di periode kedua, golongannya golongan 4A. Kita taruh sampai unsur yang terakhir, yang ke-19. Ternyata 19 ini berada di 1A. Seperti yang kita lihat tadi, kita pelajari sebelumnya, dari sini udah kelihatan nih posisinya. Nah, kita pertanyaannya yang mana sih yang paling besar? Sesuai dengan teori tadi, bahwa ternyata dalam satu golongan dari atas ke bawah, jari-jari atom semakin membesar. Kita lihat dari hasil tabel tadi, mana posisinya yang paling bawah, berarti paling besar. Ternyata yang E. Artinya unsur tersebut yang paling besar atomnya, jari-jari atomnya adalah unsur E yang memiliki nomor atom 19. Seperti itu. Yang terletak paling kiri dan paling bawah. Seperti itu ya anak-anak. Jadi ingat patokannya kalau mengenai sifat, perhatikan golongan dan periodenya. Khusus dari atom ini, jadi dalam satu golongan dari atas ke bawah, jari-jari atomnya itu semakin membesar. Sedangkan untuk periode dari kiri ke kanan, jari-jari atomnya itu semakin mengecil. Seperti itu. Selanjutnya, saya punya soal untuk kalian. Silahkan di capture untuk kalian kerjakan. Oke? Sudah meternya? Oke. Ini tugas untuk kalian. Di pertemuan selanjutnya mengenai sifat selanjutnya, kita akan bahas dulu nanti hasil jawabannya. Hari ini demikian untuk sifat periodik yang pertama, jari-jari atom. Sifat selanjutnya kita akan bahas pada pertemuan berikutnya ya. Kalau begitu saya akhiri. Mohon maaf kalau ada salah kata. Tetap sehat, selalu sehat. Jangan lupa pakai masker dan cuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.